Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam program Obat Tidur. Dan pada malam hari ini saya yakin dan percaya melalui program Obat Tidur pada malam hari ini kita akan sama-sama diberkati melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Beri Butar-Butar. Dan pada malam hari ini sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita siapkan hati kita untuk kita datang masuk ke hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersuka cita dan sangat bersyukur Tuhan, karena sampai detik ini Tuhan masih terus melihara hidup kami, sehingga pada malam hari ini Bapa, kami masih dapat terus berjumpa dalam program Obat Tidur Tuhan. Nambah yakin Tuhan Yesus melalui program Obat Tidur pada malam hari ini ada pesan-pesan yang khusus yang akan Tuhan sampaikan kepada para pendengar Tuhan Yesus. Dan sebelumnya Bapa, biar Roh Kudus menuntun kami Tuhan Yesus. Bertatalah Engkau di setiap pujian penyembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Saya
Bapa, kami bersyukur berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan Yesus, karena Engkau selalu menolong kami, memberkati kami dan memberikan napas kehidupan bagi kami. Terbukti bahwa sampai detik ini Tuhan, kami masih bisa beribadah, masih bisa melayani Engkau, melayani umat-Mu melalui media ini. Bapa, kami sadar bahwa kami adalah manusia berdosa. Tidak satu pun kami ya Tuhan Yesus yang sungguh suci. Olehnya Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Ampuni kami Bapa Surgawi. Dan ini hamba menyampaikan pesan Tuhan bagi mereka yang berbicara tentang iman yang menggugah hati Yesus. Kiranya Bapa, kebenaran firman-Mu memacu iman kami ya Tuhan, untuk senantiasa dapat menggugah hati Tuhan, hingga apa yang kami rindukan Allah mau memberikannya. Cuaca kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan, bahkan juga terlebih sinyal. Kiranya Engkau tawan hati semua para pendengar. Kiranya juga mereka pada malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat malam. Saya Pendeta Fabri Putra-Putar, Gembala Sidang Gereja Kebirawa Indah Kota Batam, akan menyampaikan pesan Tuhan yang khusus malam hari ini, di mana bahwa topiknya atau tema adalah iman yang menggugah hati Yesus, dari kitab Markus pasal 10 ayat 46 hingga sampai 52. Saya percaya saudara-saudara sekalian bahwa kita yang ada di sini atau yang mendengar tentu sekali memiliki persoalan, kalaupun ya persoalannya berbeda-beda. Demikian juga bahwa dalam topik ini saudara, ada yang namanya Bartimeus. Persoalan hidupnya adalah bahwa dia buta sejak dia kecil, dan dia saudaraku selalu ditaruh di pinggir jalan untuk meminta-minta. Itu adalah hal yang sangat-sangat menyakitkan bagi seseorang. Namun satu hal ada yang perlu kita teladani malam hari ini, bagaimana dia bisa bergumul memiliki iman yang oleh imannya Tuhan melihat, lalu saudaraku dia sembuh. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat 52. Dan saya baca ya ayat 46 sampai 46 sampai 47 dulu ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jeriko, dan ketika Yesus keluar dari Jeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Haleluya. Kebenaran firman Tuhan yang dikatakan di sini bahwa adalah seorang pengemis yang bernama Bartimeus, anak Timeus atau putra Timeus, dan kesehariannya saudaraku bahwa dia adalah peminta-minta di pinggir jalan. Manakala ada orang lewat, saudara, dia mengulurkan tangannya supaya dia diberikan, yaitu rupiah kalau uang Indonesia. Mungkin sekali kalau waktu itu mereka adalah diberikan uang dinar. Nah, kita tahu saudaraku bahwa Jeriko juga adalah berdekatan dengan Yerusalem, dan Jeriko adalah di kaki Yerusalem. Dan waktu itu saudara-saudara sekalian dia ada di sana. Namun satu hal saudaraku, bahwa kita tahu bahwa Bartimeus ini adalah orang yang buta sejak lahirnya, dan dia meminta-minta. Namun dia mendengar bahwa ada tabib yang ajaib, yang luar biasa, yang dapat menyembuhkan segala macam perkara, segala macam penyakit. Dan dia mendengar, dikatakan di sana ayat 46 ayat 47, ketika mendengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Nah, saudara-saudara sekalian, orang-orang tahu bahwa Yesus itu adalah dari Nazaret. Itu sebabnya saudaraku bahwa itu waktu ketika Petrus mendoakan orang yang ada peminta-minta si lumpuh di dalam Kisah Para Rasul pasal 3.
Petrus memakai nama Yesus. Dia katakan ketika di depan gerbang indah itu ada pengemis, ada yaitu pengemis yang lumpuh, dan dia mengharapkan ada berkat yang diberikan atau dinar yang diberikan Petrus. Lalu dia katakan, emas perak tiada aku punya, tapi demi nama Yesus orang Nazaret itu, engkau disembuhkan. Lalu dia sembuh. Nah ini juga dia yang orang tahu bahwa Yesus penyembuh itu dari Nazaret, ya. Karena memang Yesus dibesarkan di Nazaret, lahir di Betlehem, dibesarkan di Nazaret. Itu sebabnya Yesus dari Nazaret. Sebenarnya Yesus dari Betlehemnya. Kalau enggak Yesus dari surga, itu saja sebenarnya. Tapi supaya digenapi firman Tuhan, saudara-saudara sekalian. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan, hal yang pertama kita lihat di sini adalah bahwa dia mendengar. Kitab Roma pasal 10 ayat 17 berkata, iman timbul daripada pendengaran akan firman Kristus. Maka oleh karena itu kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian perlu memiliki iman yang menggugah hati Yesus, maka milikilah sikap yang mau mendengar atas kebenaran firman Tuhan. Dari mana kita dapatkan firman Tuhan? Tentu sekali yaitu dari gereja yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. Tentu sekali kita ketika renungan setiap pagi atau setiap malam. Mengapa ada di sana dikatakan dalam kitab Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul daripada pendengaran akan firman Kristus. Kenapa harus ada Kristus? Kristus artinya adalah yang diurapi. Artinya kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh disampaikan para hamba Tuhan yang berkuasa. Bukan saudaraku yaitu firman yang dibicarakan di kedai tua atau dibuat menjadi lawak. Maka oleh karena itu saya mau sampaikan buat kita supaya kita dapat saudara memiliki iman yang bertumbuh atau iman yang menggugah hati Yesus. Maka biasakanlah membaca Alkitab. Biasakanlah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Taruhlah firman Tuhan itu di luluh hatimu. Lukiskanlah di sana. Maka saudara-saudara sekalian ketika kelak firman Tuhan hilang, sudah ada di dalam hatimu dan engkau dapat melakukannya. Saudaraku, biasanya apa yang kita dengar itu bisa mempengaruhi pikiran, perasaan kita. Nah sama halnya dia karena memang dia membutuhkan yaitu kesembuhan mata supaya matanya dicalikan, mata buta dicalikan saudara. Maka dia pernah mendengar bahwa Yesus dari Nazaret adalah tabib yang ajaib, adalah pribadi yang luar biasa. Maka saudara-saudara sekalian, dia memanfaatkan waktu itu. Dan dia saudaraku berseru. Nah oleh karena itu sekali lagi saya katakan hal yang pertama kita lakukan adalah biasakan kita merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan jangan katakan, sudah tahu aku firman Tuhan itu. Sejak kecil aku sudah dididik opungku pun pendetanya. Jangan, hamba Tuhan saja harus membaca firman Tuhan pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Harus. Jadi kesalahan banyak orang Kristen adalah bahwa dia sudah merasa tahu itu semua firman Tuhan. Itu penipuan setan itu, ya. Ketika ada orang-orang Kristen merasa bahwa dia tahu itu semua firman Tuhan, maka dia sedang ditipu oleh setan. Harus tahu bahwa itu sedang ditipu setan. Maka saya mau katakan biasakan kita yaitu merenungkan Taurat itu siang dan malam, dan kalau boleh dia harus secara teratur. Saya mau sampaikan bagi kita bahwa manusia perlu kita ketahui memiliki dua tubuh. Sebelum saya lanjut kepada poin yang berikutnya. Satu adalah tubuh jasmani, dan tubuh jasmani harus kita berikan makan 3 kali satu hari. Manakala nggak dapat 3 kali, kalau hanya 1 kali sudah marah-marah di rumah. Dan harus diberikan untuk kenyang. Kemudian kita juga memiliki manusia rohani. Itu dalam kitab Korintus. Nah, artinya apa? Orang yang percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat itu harus memberikan keseimbangan rohani dan jasmani. Mengapa orang-orang sulit diajar? Mengapa orang-orang sulit saudaraku diatur? Adalah karena memang manusianya hanya memikirkan perkara-perkara jasmani. Tidak pernah dia diisi dengan hal-hal yang rohani. Karena memang pikirannya juga perkara-perkara duniawi. Maka oleh karena itu sebagai gereja yang telah ditebus oleh darah Yesus, di mana Yesus telah tersalib dia di kayu salib di Golgota,
telah menebus dosa saya dan dosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Selayaknya saya dan saudara memberi keseimbangan, yaitu makan secara jasmani 3 kali 1 hari, dan paling tidak harus memakan makanan rohani 2 kali 1 hari, paling tidak. Saudaraku, Yesus adalah kebutuhan kita dan dia adalah roti hidup. Tanpa saya dan saudara merenungkan itu, maka kita akan mengalami kekosongan hidup. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dan Alkitab mencatat dalam kitab Yohanes pasal 6 bahwa dia adalah roti hidup. Dan roti hidup itu adalah Yesus sendiri dan dia adalah firman. Dan firman itu adalah Alkitab yang kita pegang. Sesungguhnya kita harus dapat menikmatinya setiap hari. Maka layaknya lah kita dikatakan manusia sejati 100%. Ya. Jadi oleh karena itu, kepada Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan Alkitab mencatat orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam akan diberkati oleh Tuhan. Itu kalau menurut dalam Mazmur 1 ayat 2 sampai ayat 3. Dan keberhasilannya digambarkan seperti ayat 3. Bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi padang air itu, yang menghasilkan buahnya tepat pada musimnya, dan daunnya tidak pernah dikatakan layu. Dan apa saja diperbuatnya berhasil. Anda mau berhasil? Dan memang harus merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka oleh karena itu, kalau Bapak Ibu Saudara mau berhasil, ya, renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Haleluya. Ini agak keringat juga rupanya berkhotbah ini ya. Panas dia, jadi agak mohon maaf dulu kalau saat ini saya sedang ini. Baik, puji Tuhan. Hal yang kedua yang perlu kita teladani dari pribadi Bartimeus, yang mengangkat kebenaran firman Tuhan, tema yaitu iman yang menggugah hati Yesus, bahwa dia adalah pribadi yang pantang menyerah dalam meminta kepada Tuhan. Ya. Atau yang pertama, yang kedua saya katakan dulu adalah berseru. Dia mau berseru ya. Dia berseru. Itu perhatikan dia dalam ayat 47 dan ayat 48 demikian. Bapak Ibu perhatikan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, hal yang kedua dia lakukan adalah dia mau berseru kepada Tuhan. Dia mau berseru, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itu artinya apa? Bahwa setiap gereja memiliki persoalan hidup. Dia sangat penting menyuarakannya semua kepada Tuhan. Dia perlu membawa semua persoalan hidupnya di kaki Tuhan. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apapun masalah dan persoalan Bapak Ibu Saudaraku, bawalah kepada Tuhan. Bawalah ke kakinya. Saya percaya bahwa dia akan menjawabnya sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Menyampaikan isi hati kepada Tuhan adalah membuat hati Tuhan bangga. Garis bawahi ini kalimat saya ini. Menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, membawa semua persoalan kita kepada Tuhan, adalah membuat Allah kita bangga. Ketika orang-orang Kristen tidak mau menyampaikan semua keluh kesahnya kepada Tuhan, maka kalau menurut saya Tuhan bisa tersinggung. Mengapa lagi anakku ini gak mau datang sama saya? Mengapa dia berjalan sendiri dan mengandalkan pikirannya? Mengapa dia tidak mau meminta kepada saya? Tentu sekali seperti itu perasaan Tuhan dan pemikirannya. Sungguh bangganya Allah kita, Allah Bapa dan Yesus Kristus yang kita kenal, kalau saya dan saudara menyampaikan semua persoalan itu di kakinya. Dan dia menyediakan keribat di surga. Ketika Bapak Ibu Saudara menangis berdoa, menyampaikan semua keluh kesahmu, dan dia menampung dalam keribatnya. Dia menampung semua persoalan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dia selalu menawarkan promosi yang luar biasa yang tidak pernah pudar. Di dalam kitab Matius pasal 11 ayat 28. Hai orang yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lalu yang menjadi persoalan buat kita,
Pertanyaan, kenapa orang tidak mau membawa semua persoalan hidupnya kepada Yesus? Yesus bangga kalau kita mengandalkan nama itu selalu. Maka oleh karena itu, serukanlah kepada Yesus anak Daud itu. Kepada Yesus anak domba Allah. Semua persoalan hidupmu. Nah, saya melihat dalam nats ini ketika Bartimeus si buta ini dia berseru. Ada banyak orang menghalangi dia. Dan dia berkata, dan dicatat begini. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Nah ini, dalam perjalanan kekristenan kita memang. Seringkali saudara-saudara sekalian seolah alam juga tidak setuju kita bahagia. Bayangkan alam saja, dia tidak setuju kita bahagia. Hingga juga dia alam bisa mengeluarkan tsunami supaya hancur ya. Kita melihat ini dia katakan, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun apa yang terjadi? Namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanlah aku. Nah ini hal yang luar biasa adalah iman yang pantang menyerah. Dia saudaraku tidak langsung menyerah kalau ada tantangan. Ketika dia berdoa dan berseru kepada Tuhan, dia memohon belas kasihan Tuhan. Ada banyak orang untuk menghalangi dia dan menyuruh dia diam. Namun dia tidak mau diam. Dia saudara-saudara sekalian kelihatannya adalah iman yang memiliki pantang menyerah. Maka oleh karena itu kepada Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, manakala persoalan hidupmu belum dijawab oleh Tuhan atau belum engkau terima, engkau harus selalu berdoa terus dan engkau harus berharap kepada Dia bahwa Dia akan memberikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu engkau harus memiliki iman yang disebut never give up. Jangan menyerah. Dia akan menolongmu sesuai dengan waktunya. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Kalau boleh saya pinjam saudara 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Allah akan melakukan bagi kita apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul dari dalam hati. Bahwa Allah menyediakannya buat saya dan Bapak Ibu saudara-saudara yang mengasihi Tuhan. Artinya apa? Allah peduli. Nats itu memang adalah bicara tentang keselamatan jiwa-jiwa. Tetapi hal yang kedua, bahwa nats itu juga adalah berbicara tentang Allah menyediakan saudaraku apa yang kita butuhkan. Dia begitu peduli, itu memiliki pengertian yang demikian. Kalau nats itu memiliki yang demikian saudara, kenapa kita harus bimbang terhadap janji Tuhan? Alkitab mencatat dalam kitab Bilangan bahwa Allah bukanlah manusia yang dia berdusta atau berbohong. Dia akan menepati janjinya, apa yang dia katakan kepada gerejanya. Nah, saya melihat ini, semakin ada tantangan dalam diri Bartimeus datang, dia banyak orang menyuruh dia diam, semakin keras dia berseru. Bagaimana dengan perjalanan iman Bapak Ibu Saudara sekalian? Mungkin Anda telah menjadi orang Kristen atau lahir baru terima Yesus secara pribadi setelah Anda dewasa. Dan setelah masuk bergereja dan menjadi member gereja, pendeta mengajarkan untuk memberikan ucapan syukur. Ada yang mengajarkan juga persepuluhan seperti kami mengajarkannya. Lalu datang tantangan dan masalah. Pak Pendeta seperti itu datang sama saya. Dulu kami waktu belum bergereja Pak Pendeta tidak ada masalah, enak-enak aja kami. Padahal kalau ada kirim doa kami pulang kampung, pesta di kampung, pesta tugu, segala macam kami bisa pulang. Ini banyak sekali persoalan Pak Pendeta. Banyak sekali Pak Pendeta. Saya mau katakan, dalam perjalanan iman kita, bukan berarti saudara tidak ada persoalan hidup. Tapi persoalan itu saudara adalah membuat saya dan saudara menjadi memiliki terbentuk karakter yang bagus, yang semakin indah di hadapan Tuhan. Dan ketika ada persoalan hidup, kalaupun saya dan saudara sudah sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, Tuhan ingin melalui persoalan itu menaikkan kelas saya dan saudara. Karena setiap kelas, murid dalam setiap kelas, kalau mau penaikan kelas, dia harus diuji. Jadi oleh karena itu kalau ada persoalan hidupmu, kalaupun selama ini Bapak Ibu Saudara telah datang kepada Tuhan, memberi kewajibanmu kepada Tuhan, tapi ada datang persoalan, ketahuilah bahwa engkau sedang diuji, imanmu juga sedang dimurnikan, dan Tuhan mau bahwa engkau adalah bagaikan emas
Dimanapun dilemparkan tetap dia cemerlang. Seperti itu. Nah, terlalu banyak memang orang yang mundur ketika dia mengalami persoalan hidup. Awalnya dia, saudara-saudara sekalian, dalam mengiring Tuhan luar biasa, tepuk tangannya luar biasa. Tapi seiring saudara-saudara sekalian ada persoalan hidupnya, lalu dia mundur, saudaraku. Saya mau katakan bahwa dalam pengiringan akan Tuhan banyak juga liku-liku. Ada sebuah ilustrasi yang pernah saya dengar, memang ini sekolah hamba Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, saya pernah, ini kesaksian orang yang saya kutip ya, ketika saya mendengarkan seorang pengkhotbah yang luar biasa dan menawan hati saya waktu itu, bahwa ada katanya seorang sekolah Alkitab, dia juga adalah orang yang setia dan baik, dan sudah berumur dia sekitar umur 30 lebih, dan mau menikah. Dan sudah berjalan undangan. Sudah semua ditata, keuangan sudah lengkap semua karena memang mereka orang berada. Tapi tiba-tiba di hari H, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, gak jadi pesta. Dia sekolah teologi, dia sangat kecewa sekali terhadap Tuhan. Lama hatinya dipulihkan. Saya gak tahu entah berapa ratus juta uangnya habis. Tapi katanya bapak ini kalau nyanyi, lama dia saudara-saudara sekalian baru pulih. Apalagi kalau ada nyanyian begini, dia begini, dengar ya. Nyanyian. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, gitu ya. Tapi kalau dia nyanyi, kita bernyanyi tak pernah kecewa mengiring Yesus. Dia nyanyi begini. Pernah kecewa mengiring Yesus. Pernah kecewa mengiring Yesus. Jadi dia selalu, orang nyanyi tak pernah kecewa mengiring Yesus, dia bernyanyi pernah kecewa mengiring Yesus. Nah, gitu dia. Karena apa? Mungkin dia ingatnya sudah banyak habis uangnya, saudaraku, dalam menyediakan semua persiapan untuk menantikan sang permaisuri bagi dia. Atau yang disebut, kalau bukan permaisuri saya katakan, atau istrinya gitulah, atau ratu pastori, karena dia sekolah hamba Tuhan. Jadi dia selalu nyanyi pernah kecewa. Kalau orang lain nyanyi tak pernah kecewa mengiring Yesus, gitu ya. Maksud saya di situ yang perlu digarisbawahi bahwa memang saudara, lembah-lembah kekelaman juga akan terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Saya melihat bagaimana Daud, dia mengaku memang bahwa Tuhan Allah adalah gembala yang baik, yang membaringkan dia di padang rumput yang hijau. Nah, ketika dia lapar, dia diberikan makanan, dan yang menuntun dia kepada air yang tenang. Ketika dia haus, diberi apa? Air. Itu adalah gambaran penggembalaan yang sempurna. Artinya Allah memberikan kita makan ketika kita lapar. Allah memberikan kita minum ketika kita haus. Itu adalah berbicara tentang kawanan domba, penggembalaan yang sempurna. Nah, persoalannya memang kalau sempat itu domba, saudara-saudara sekalian, dia haus lalu dicekoki dia dengan makanan, itu susah itu. Jadi artinya apa? Itu salah. Nats di sana ayat 4 bahwa dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, itu juga berbicara memang lembah-lembah kekelaman. Dan memang betul juga bahwa Daud mengalami, artinya apa? Sebagai gereja Tuhan yang percaya kepada Yesus Tuhan, kalaupun sudah sungguh-sungguh beribadah, akan ada itu Bapak Ibu. Tapi ingat bahwa tangan Tuhan akan membawa engkau kepada kemenangan. Dia akan mengeluarkan engkau dari persoalan hidupmu, dari lembah-lembah itu. Maka ketika engkau keluar dari persoalan hidup itu, engkau boleh berkata, terima kasih Tuhan, ini aku akan melayanimu. Terima kasih Tuhan, ini aku akan memberi ucapan syukur kepadamu. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi oleh karena itu saya mau katakan, kebenaran firman Tuhan malam hari ini berbicara tentang bahwa sebagai gereja Tuhan yang sungguh-sungguh pun tentu sekali ada masalah. Tetapi jangan pernah putus asa, jangan pernah mundur dari pelayanan atau dari imanmu. Nah, saudara, semakin dia dilarang, semakin keras berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, kasihanilah aku. Nah, lalu dalam nats berikutnya Yesus menoleh. Itu dia hebatnya. Perhatikan dia di sana, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, pergilah, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memang memanggil engkau. Lah,
Yesus menyuruh mereka dan memanggil dia dan dikatakan, "Hei si buta, berdirilah, kuatkan kakimu." Dia sudah memanggilmu. Wah, luar biasa. Lalu apa yang terjadi ketika dia sudah diperhadapkan langsung dengan Tuhan Yesus? Dia katakan begini. Lalu ia meninggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan jubah di situ adalah jubah pertanda pengemis, langsung dibuangnya ya. Karena dia bangga sudah bertemu, sudah dipanggil, aku tidak akan mengemis lagi, mungkin begitu dalam hatinya. Aku akan sembuh, aku sudah sembuh karena aku mungkin begitu. Lalu jubah itu tanda pengemis itu langsung dibuang itu. Ya, langsung dia buang. Lalu perhatikan itu. Lalu setelah dia bertemu dengan Yesus dan berdekatan, dia katakan di sana dan Yesus bertanya. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki? Atau apa yang kau mau dari saya?" Dia katakan begini. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu. Dia katakan begini. "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Wow, luar biasa. Nah, ketika saudara-saudara sekalian bersekutu dengan Tuhan dan berdoa memohon dan menyampaikan semua keluh kesahmu, Tuhan akan berbicara kepadamu, "Anakku, apa yang kau mau dari saya?" Itu sebabnya perlu kita memiliki kepekaan hati. Lalu apa yang dikatakan Yesus bagi dia di sana? Ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Hal yang luar biasa. Ini Bartimeus adalah pribadi yang perlu kita teladani imannya. Itu sebabnya saya katakan bahwa dia memiliki iman yang menggugah hati Yesus. Dan dia dapatkan itu bersumber daripada pendengaran dia akan Yesus, bahwa Yesus adalah taib yang ajaib, yang juga dia sungguh baik dan menyembuhkan semua orang tanpa memandang suku dan ras. Maka oleh karena itu siapapun Anda yang mendengarkan saya berkhotbah saat Yesus mengasihimu, apapun persoalan hidupmu, dia akan menolongmu. Apakah engkau saudaraku beragama yang lain? Yesus saudara-saudara sekalian bukan berbicara agama. Yesus adalah berbicara tentang umat ciptaannya. Dan dia akan menolongnya manakala dia datang dan berseru kepada Yesus dari Nazaret itu. Kemudian Bartimeus ini saudaraku adalah dia miliki adalah sikap yang berseru membawa persoalan hidupnya. Dan dia tahu Yesus dari Nazaret adalah pribadi yang hebat, pribadi yang mampu mengatasi segala persoalan hidup manusia. Dan saya juga melihat bahwa yang ketiga, dia memiliki iman yang pantang mundur, yang pantang menyerah. Manakala ada tantangannya, saudaraku, sebagaimana dia katakan, diam kau. Ngapain kau di sini bikin ribut? Nah, saudara, semakin keras dia berseru. Nah, seperti itu dia. Itulah yang disebut iman yang menggugah hati Yesus. Lalu tergugah hati Yesus. Suruh dia ke sini, panggil dia. Lalu setelah dipanggil, anak-anak itu katakan kawannya, kuatkan hatimu dan bangkitlah. Dia memanggilmu. Lalu dia langsung berdiri, buangnya bajunya, baju tanda pengemis. Lalu itu jubah waktu itu. Nah, saudara, langsung. Lalu Yesus katakan, "Apa yang engkau mau dari saya?" Dia katakan, "Rabuni, aku ingin mataku terbuka, sembuhkan aku." Haleluya. Lalu Yesus melihat imannya itu. "Oke, pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Karena imannya menggugah hati Yesus. Lalu terbukalah matanya. Nah, setelah dia terbuka matanya, saudaraku, hal yang luar biasa melihat adalah lalu dia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Artinya apa? Kemana Yesus waktu itu pelayanan, dia mau, saudaraku, mengikuti Yesus. Dia mau melayani Tuhan Yesus. Nah, seberapa banyak orang memang di dunia ini yang sudah ditolong oleh Tuhan, namun tidak tahu mengikuti Yesus. Dia tidak mau mengikuti Yesus. Dia tidak mau bersyukur. Dia tidak mau memberikan saudara-saudara sekalian dirinya untuk Tuhan. Hanya dia mau menerima kesembuhan, saudaraku, atau persoalannya diangkat oleh Tuhan. Maka oleh karena itu kita milikilah, saudaraku, sikap yang dimiliki oleh si Bartimeus. Setelah dia mendapatkan kesembuhan, persoalan hidupnya diangkat oleh Tuhan, lalu dia komitmen untuk mengiring Yesus sampai akhir hayatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dan saya telah diberkati oleh Tuhan malam hari ini, di mana kita betapa pentingnya memiliki iman yang menggugah hati Yesus. Milikilah iman Bartimeus. Kalau dalam beberapa waktu yang lalu saya membuat tema itu si buta melihat, ya. Tapi malam hari ini adalah iman yang menggugah hati Yesus. Ini adalah hal yang luar biasa dan puji Tuhan. Nanti saya akan berdoa kepada kita semua secara langsung, nama-nama akan saya sebutkan. Tapi saya ingin dulu saat ini menyapa Bapak Ibu Saudara dan jangan dulu keluar. Saya berharap kita tetap masih di dalam
pengikutan fanfic ini. Dan selamat malam buat Ibu Junifera Wati. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Dan juga Ibu Tika Dede, terima kasih Tuhan berkati Ibu. Bapak Marjono juga yang merupakan tim gereja ini, Tuhan Yesus memberkati Bapak. Dan Ibu Rustani Samosir, terima kasih Ibu sudah mengikuti. Rosida Tampu Bolon, terima kasih Ibu. Bahkan juga Brams Alor. Saya tidak tahu entah Bapak ini yang sering pernah menghubungi saya, tetapi gagal saya hubungi, gagal. Apakah ini yang menghubungi saya untuk saya doakan, dan nanti juga saya akan doakan. Dan juga Ibu Herlina, selamat malam Ibu. Mama Dion yang selalu setia, terima kasih Bu. Mama Rahel juga terima kasih. Dan sahabat saya satu kampung ini tapi sekarang di Kota Pinang, yaitu Nurdin Putra-Putar, Bapak Nurdin Putra-Putar. Terima kasih Bapak sudah mengikuti program ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Dan juga Ibu Sona Putra-Putar, terima kasih sudah mengikuti program ini. Dan juga Alpin Naritonang, terima kasih. Risma Nur, terima kasih sudah mengikuti program ini. Baru juga Bapak Sabam Simajuntak dari Tebing, terima kasih sudah mengikuti program ini. Dan ada ini merek Rumah Kes Batam, terima kasih. Repelita Dongoran, terima kasih. Ibu Cindi Oliora Purba, terima kasih. Bahkan juga Telabah Wayan, terima kasih. Bapak Ibu sudah lakukan kasih dalam Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu karena masih setia bersama dengan kami dalam program ini. Dan saat ini kami akan berdoa. Dan khususnya tadi orang dari Kalimantan, tadi ada yang minta doa, namanya siapa? Tadi yang dari Kalimantan itu Mama Olan ya dari Singkawang. Kami akan langsung nanti berdoa. Dan lagu apa kita? Satu lagu saya minta, satu lagu. Allah mengerti, Allah peduli. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah mengerti. Bapak kami berdoa buat Ibu Junifera Wati, kiranya Tuhan Allah menolong keluarganya, yang berkati mereka. Tika Dede Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Berkati Bapak Marjono dan keluarganya. Ibu Rustiani, Rosida Tampu Bolan Engkau memberkati. Brams Alor, apapun penyakitnya Engkau sembuhkan, apapun persoalannya Engkau sembuhkan. Herlina Engkau sembuhkan Bapak, Engkau berkati mereka Tuhan. Ibu Herlina berkati, Mama Dion Engkau berkati, Mama Rahel Engkau berkati, Bapak Nurdin Putra-Putar Engkau memberkati, Sona Putra-Putar Engkau berkati, Elizabeth Napitubul Engkau memberkati, Alvin Aritona Engkau berkati Bapak, Risma Nur Engkau memberkati. Berkati ya Tuhan Yesus saat ini. Bapak Sabam Simajunta Engkau memberkati. Berkati ya Tuhan Yesus. Repelita Dongoran Engkau berkati. Cindi Eliora Purba, bahkan Telabah Wayan Engkau memberkati. Engkau campur tangan. Bapak, mungkin ada nama-nama yang tidak bisa kami sebutkan saat ini Bapak Surgawi. Kiranya Tuhan Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau memberkati mereka. Pemilik juga Facebook Rumah Kes Bertahap Batam, Engkau memberkati, Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau memberkati mereka Bapak Surgawi. Diberkatilah mereka yang mengikuti program ini Bapak Surgawi. Kami bangga ya Tuhan Yesus karena punya Allah seperti Engkau, pribadi yang baik, pribadi yang mengangkat semua persoalan hidup kami. Bapak, kami berdoa
Kiranya Tuhan Allah melimpahkan segala berkat bagi mereka. Haleluya, haleluya. Saya akan berdoa secara khusus kapan saja video ini ditonton dan siapa saja orang-orang sudah lama tidak memiliki anak. Saya akan berdoa, atau juga ada familimu belum memiliki anak. Kami akan berdoa yang sudah lama mereka menikah. Bapak, kami berdoa kepada orang-orang yang mendengarkan ya Tuhan doa kami indah video ini. Kalau mereka sudah lama ya Tuhan tidak memiliki anak, Tuhan kiranya Engkau menolong. Engkau memberikan anak bagi mereka Bapa surgawi. Saya berdoa kiranya diberkatilah hidup mereka ya Tuhan. Berkatilah Bapa surgawi Bapak. Kiranya penyakit mereka juga yang mendengar kapan saja. Kiranya Tuhan penyakit saraf Engkau sembuhkan. Bahkan juga Tuhan yang lumpuh dan stroke Engkau buat berjalan. Dan juga yang buta ya Tuhan Engkau buat matanya melek. Saya berdoa Tuhan kiranya Bapa surgawi Engkau menyembuhkan tumor, kanker dan segala jenis penyakit. Yesus dari Nazaret menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa surgawi. Kami terlalu yakin Bapa bahwa mereka yang mendengar dan kapan saja akan diberkati oleh Tuhan. Berkati kota kami, berkati Tuhan Batam, berkati Indonesia, berkati Israel, orang-orang Kristen, gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan Engkau berkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saat ini terimalah berkat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan kuat kuasa Allah Roh Kudus itu yang menyertai saudara sekalian dari saat ini hingga Yesus datang kali kedua menjemput salah-salahnya. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kan kasih dalam Tuhan, senang melihat Bapak Ibu Saudara masih setia sampai saat ini. Kalau Bapak Ibu ingin melihat yaitu video-video pelayanan kami tadi ketika kami membagikan secara live, di situ kami bikin link yaitu GBI Rawa Indah Batam Channel dan program Obat Tidur Channel. Siapa tahu Bapak Ibu Saudara ingin melihat yaitu video-video dalam pelayanan kami tentang pelepasan, khotbah-khotbah, bernyanyi dan hal lainnya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara telah diberkati oleh Tuhan. Olehnya kami mau supaya kiranya Bapak Ibu membagikan di IG, di cerita, bahkan juga di grup medsos lainnya. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian membagikannya, sahabat saudara akan menontonnya dan mereka juga akan diberkati oleh Tuhan. Saya juga berharap pada besok malam Bapak Ibu Saudara tetap mengikuti program ini di pukul 22 WIB waktu Indonesia bagian Barat, dan kita juga akan dilayani oleh hambanya Bapak Domingus STH. Dia adalah seorang pembicara yang pasti dan menyampaikan pesan Tuhan dan penuh pengurapan daripada Tuhan. Oleh karena itu berilah waktu Bapak Ibu Saudara. Dan juga saya percaya bahwa kita semua telah disegarkan oleh firman Tuhan. Masalah kita telah diangkat oleh Tuhan dan tentu akan bisa tidur dengan nyenyak dan akan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Oleh karena itu jangan pernah lupa bangun pada besok pagi. Dari kata saya katakan salam dari Gereja GBI Rawa Indah Kota Batam, pemilik program Obat Tidur ini, dan salam sehat, salam sukses, sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Haleluya, haleluya.